Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kelas 10 SMA atau fase E, kita belajar tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan tahun 2020. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian kimia hijau atau green chemistry. Lalu yang kedua adalah mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Lalu yang ketiga adalah menganalisis prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat adalah mengidentifikasikan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Lalu yang kelima adalah menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Dalam mempelajari kimia hijau ini, kata kuncinya adalah green chemistry, kimia hijau, lalu prinsip kimia hijau, lalu proses kimia, lalu reaksi kimia, lalu pelestarian lingkungan. Sebelum kita mengamati proses kimia hijau proses kimia dalam kehidupan sehari-hari, kita dengarkan dulu berita ini. Pemirsa, sebuah pabrik plastik di Pati, Jawa Tengah terbakar pada siang tadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Asap tebal membumbung tinggi dari pabrik plastik di Jalan Raya Pati, Kudus, kilometer 18 yang terbakar siang tadi. Api diduga berasal dari gudang penyimpanan barang jadi, kemudian membesar dan menjalar ke lokasi produksi serta ruang perkantoran. Puluhan pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Namun banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat petugas kesulitan memadamkan api. Saat peristiwa terjadi, para karyawan sedang istirahat sehingga tidak menimbulkan korban. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Sekitar berapa, Mas? Sekitar 800-an. Nah, itu posisinya sudah bisa keluar menyelamatkan diri semua ya? Semua. Sudah menyelamatkan diri semua berarti ya? Ini bahan bakunya mudah terbakar semua berarti di semua? Bahan baku terbakar semua. Apa aja, Mas? Biji plastik. Biji plastik sama kertas ya? Kardus ya? Kira-kira penyebabnya apa, Mas? Oh, siapa belum diketahui. Kita fokus untuk pemadaman dulu. Itu yang kebakaran itu apa saja, Pak? Gudang barang jadi, gudang bahan baku biji plastik, gudang kardus, terus produksi ini. Dari kejadian ini, terbakarnya pabrik plastik di Pati, Jawa Tengah, ini ada proses kimia yang berlangsung. Proses kimia itu tidak lepas dari bahan kimia. Sering kita mendengar bahan kimia itu menakutkan. Itu memang betul, karena bagi yang tidak tahu itu berhati-hati, karena bahan-bahan kimia ini ada yang sangat berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Dan bagi yang tidak tahu, lebih baik itu menghindari hal-hal yang belum tahu persis apakah ini membahayakan, apakah ini tidak membahayakan. Lebih baiknya itu anak semuanya untuk tetap menghindari. Dari terbakarnya pabrik plastik ini, saya itu
melihat peristiwa-peristiwa tadi, yaitu yang pertama ada suara ledakan yang keras, kemudian gumpalan asap hitam, kemudian ada nyala api, kemudian kemungkinan di situ ada aroma yang menyengat, kemungkinan di situ ada zat-zat yang beracun, karena bahan utama plastik atau biji plastik ini kalau terbakar itu bisa menimbulkan racun di udara sekitarnya. Jadi ini cenderung bahaya dan perlu dihindari. Ini bagi anakku semua, kalau kejadian ini jangan sampai mendekat, karena di situ membahayakan bagi kita, kecuali petugas pemadam kebakaran yang memang bertugas untuk memadamkan api. Lalu peristiwa atau proses kimia yang terjadi ini, kalau kita hubungkan dengan ciri reaksi kimia, yaitu perubahan suhu, perubahan warna, munculnya gas, munculnya endapan, perubahan pH. Maka kejadian ini, kejadian terbakarnya pabrik plastik ini perubahan suhunya ada di sini, suara ledakan yang keras. Kemudian gumpalan asap, ini perubahan warna, asap hitam. Kemudian nyala api juga masuk di perubahan suhu. Munculnya gas, tadi ada gas yang warnanya hitam tadi. Kemudian aroma yang menyengat, kemungkinan di situ ada aroma yang menyengat dari biji plastik yang terbakar. Ini aroma ini masuk dalam gas, kemudian zat yang beracun ini masuk di udara, sehingga membahayakan bagi kita kalau kita mendekati di pabrik plastik yang terbakar tadi. Untuk ciri munculnya endapan dan perubahan warna ini, perubahan pH ini hanya ada di dalam kita meraksikan antar larutan satu dengan yang lain, nanti ada munculnya endapan dan perubahan pH. Jadi ini namanya proses kimia yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang membahayakan dan ada yang tidak membahayakan. Coba kita simak bersama tentang kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Kimia hijau adalah sebagai upaya untuk merancang, mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Jadi mulai dari bahan kimia yang dipilih, lalu proses yang dilakukan, kemudian produk yang dihasilkan, ini didesain atau dirancang sehingga penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal itu setidaknya bisa hilangkan, bahkan itu dikurangi. Setidaknya itu bisa dikurangi, bahkan itu kalau bisa dihilangkan, mencari bahan-bahan yang lebih aman. Ini namanya kimia hijau. Lalu yang membahayakan, bahan kimia yang membahayakan itu apa saja bagi manusia, bagi hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal? Yaitu bahan kimia yang mudah meledak, lalu bahan kimia yang mudah terbakar, bensin, solar, dan sebagainya. Bahan kimia yang menimbulkan toksikologi mutagenik, toksikologi yang menimbulkan racun. Mutagenik itu mutasi gen, perubahan gen. Lalu yang keempat adalah karsinogenik. Karsinogenik itu yang menyebabkan kanker
di dalam tubuh. Lalu yang kelima adalah perubahan iklim global, jadi atau panas global. Lalu penipisan lapisan ozon, pencemaran air, udara dan tanah. Lalu yang kedelapan adalah paparan kimia. Paparan kimia ini berhubungan dengan radioaktif dan lain-lain. Ini coba kita simak sebentar pentingnya kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh proses kimia di sekitar kita. Yang pertama, proses kimia fotosintesis dan persamaan reaksinya. Ini pohon berhijau daun. Pohon ini menyerap air dari dalam tanah, lalu menyerap karbon dioksida dari udara. Lalu pohon ini membutuhkan sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet. Lalu dengan bahan-bahan ini, pohon berhijau daun ini mampu merubah karbon dioksida air dengan bantuan sinar matahari, menghasilkan glukosa dan oksigen. Ini peristiwa ini manfaatnya luar biasa bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena pohon ini mampu menyediakan oksigen untuk bisa digunakan oleh manusia, hewan untuk bernafas. Biasanya di sekitar pohon ini itu udara yang sejuk, dingin, karena kadar oksigennya itu di sekitar pohon ini lebih banyak. Lalu glukosa ini akan dimanfaatkan oleh pohon itu sendiri untuk nutrisi pohon. Ini salah satu proses kimia yang menguntungkan bagi manusia dan tidak membahayakan bagi manusia. Lalu ada proses kimia yang lain, yaitu pembakaran tidak sempurna. Ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum adalah membakar kayu, membakar daun kering, dan membakar yang lain. Kemudian ada hairspray, gas penyemprot, ada gas pendorong, penyemprot. Ini sering kita gunakan untuk pewangi, ini biasanya pewangi atau bahan ada pendorong penyemprot gas. Kemudian pembakaran bahan bakar mobil, kemudian ini kulkas yang berbahaya gas freonnya. Lalu asap pabrik yang banyak sekali ini yang mestinya itu nanti masuk udara. Jadi semua gas ini, gas mulai dari pembakaran, gas dari gas pendorong atau penyemprot, lalu pembakaran mobil, lalu freon yang ada di dalam AC, lalu gas buang dari pabrik. Ini semua gas-gas ini akan terhenti di atmosfer. Di atmosfer akan berhenti membentuk semacam lapisan yang menyeliputi bumi. Nah, ini semacam gas-gas yang menyelimuti bumi, semacam lapisan ini biasanya itu disebut dengan efek rumah kaca. Lalu peristiwanya gimana? Peristiwanya demikian. Sinar matahari yang masuk ke bumi itu ada yang dipantulkan
oleh gas-gas yang ada di atmosfer. Gas-gas tadi itu bisa berupa gas karbon dioksida, bisa karbon monoksida, bisa gas-gas yang lain, gas freon atau gas-gas yang lain yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di bumi. Lalu ada sinar matahari yang bisa menembus lapisan ini, yang bisa menembus lapisan gas yang ada di atmosfer. Lalu ada sinar matahari yang terperangkap di dalam gas ini, di dalam lapisan gas-gas ini. Lalu sinar matahari yang bisa menembus bumi, kemudian ada yang bisa dipantulkan keluar. Lalu ada sinar matahari yang bisa menembus bumi, lalu dipantulkan, kemudian dipantulkan kembali oleh lapisan gas yang ada di atmosfer, dikembalikan lagi ke bumi. Ini artinya apa? Artinya semakin banyak gas yang terperangkap di atmosfer membentuk sebuah lapisan, itu sinar matahari yang masuk ke bumi itu akan dipantulkan lagi kembali ke bumi, sehingga lama-lama bumi ini akan menjadi panas. Dari tahun ke tahun bumi akan menjadi panas karena banyaknya gas yang terperangkap di atmosfer, terutama gas karbon dioksida. Ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, peristiwa proses kimia semacam ini membahayakan bagi kehidupan manusia. Dan ini maka di dalam mempelajari green chemistry atau kimia hijau ini setidaknya bisa mendesain, merancang agar bisa mengurangi atau menghilangkan bahan bakar yang bisa membahayakan kehidupan manusia di bumi ini. Akibat gas buang ini semuanya dari aktivitas kegiatan manusia itu udara menjadi kotor, menimbulkan efek rumah kaca, kemudian menimbulkan panas global, lalu yang keempat adalah es mencair. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di dunia. Lalu proses kimia yang lain adalah perkaratan besi. Perkaratan besi ini tidak membahayakan tapi merugikan manusia. Besi yang ada di udara ini akan teroksidasi dengan adanya udara dan uap air. Kemudian ada gas-gas yang lain sehingga mempercepat proses terjadinya korosi. Besi yang korosi atau besi yang berkarat atau dalam kehidupan sehari disebut besi nieng itu mempunyai rumus kimia Fe2O3H2O. Ini proses kimia yang tidak membahayakan tapi merugikan manusia. Biasanya besi ini dicak untuk memperlambat terjadinya korosi. Lalu ada yang proses kimia yang tidak membahayakan dan bisa menguntungkan manusia, yaitu penggunaan natrium bikarbonat atau baking soda. Ini digunakan oleh pengrajin roti untuk mengembangkan rotinya. Nah, proses kimianya gimana? Proses kimianya, roti ini dimasukkan di dalam mesin pemanggang. Dia nanti rotinya akan mengembang dan akan menjadi empuk. Mengembangnya roti ini karena ada gas karbon dioksida. Rotinya menjadi empuk dan lebih
enak, mengembang. Ini proses ini menguntungkan bagi manusia, namun demikian di dalam penambahan natrium bikarbonat ini tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan instruksi pemerintah. Karena kalau kebanyakan ini kemungkinan satu, roti menjadi pahit, yang kedua, kalau roti ini tidak segera laku bisa menimbulkan racun. Maka hati-hati di dalam penggunaan bahan kimia itu harus sesuai dengan ukuran yang disarankan oleh pemerintah. Setelah kita mempelajari tentang proses kimia dalam kehidupan sehari-hari, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, dan ada yang membahayakan. Maka kita perlu mempelajari prinsip kimia hijau sehingga kita sebagai pelaku di dalam kehidupan ini mampu melestarikan lingkungan dan menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan hewan yang ada di sekitar kita. Prinsip kimia hijau yang pertama adalah mencegah limbah. Plastik itu manfaatnya besar, tetapi limbah yang dihasilkan dari penggunaan plastik ini sangat berbahaya, karena plastik ini tidak bisa terurai oleh mikroorganisme tanah, sehingga penggunaan plastik ini kalau bisa dikurangi dan bahkan itu kalau bisa dihilangkan sehingga tidak menimbulkan limbah yang lebih banyak. Cari bahan yang bisa terurai oleh tanah. Contohnya itu ada bahan yang terbarukan dari bahan plastik dari singkong, dari padi singkong. Lalu yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Jadi efektivitas atom di dalam reaksi sehingga menghasilkan molekul yang maksimal. Peristiwa ini biasanya itu terjadi di reaktor nuklir. Jadi pemanfaat atom seefektif mungkin agar reaksinya bisa sempurna. Lalu yang ketiga adalah sintesis kimia yang bahayanya lebih sedikit. Jadi produk yang dibuat ini bahayanya lebih sedikit. Timbul racunnya itu dihilangkan sehingga tidak membahayakan manusia. Jadi produk yang dihasilkan ini jangan sampai membawa bahaya lebih banyak. Jadi semacam ini membakar plastik. Ini kalau dibakar itu nanti menghasilkan arang dan gas, ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Ini biasanya dipisahkan plastik yang sampah yang anorganik dan sampah yang organik, sehingga tindakan kita yang kita hasilkan itu jangan sampai membahayakan bagi lingkungan dan tubuh kita. Untuk sintesis kimia ini biasanya itu di pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan kimia, dan bahayanya jangan sampai lebih banyak, harus lebih aman. Yang keempat adalah mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu lebih aman, bahkan bahan kimia yang terbarukan. Contoh misalnya solar
sekarang sudah dibuat solar dari bahan minyak kelapa sawit yang dinamakan dengan biodiesel. Kemudian ada lagi bioetanol. Ini kemudian ada lagi plastik dari padi singkong. Ini bahan-bahan yang aman digunakan, yang bahan-bahan yang terbarukan. Lalu yang kelima adalah menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Jadi di dalam mereaksikan larutan satu dengan larutan yang lain, atau bahan padat satu dengan larutan yang lain dengan menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Pelarutnya itu aman, kondisi reaksinya juga aman, tidak mudah meledak, tidak menimbulkan keracunan di lingkungan sekitar, dan sebagainya. Mendesain efisiensi energi. Jadi energi yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk kimia, produk bahan kimia, ini didesain agar energi yang digunakan ini sedikit, tidak memboroskan energi. Lalu yang ketujuh adalah menggunakan bahan baku terbarukan. Ya, tadi contohnya sudah saya sebut, yaitu biodiesel, bioetanol, kemudian membuat plastik dari bahan baku singkong. Ini lebih aman. Lalu yang ke-8, mengurangi bahan turunan kimia. Jadi untuk menghasilkan turunan kimia ini biasanya membutuhkan bahan lain, reagen lain, sehingga sebisa mungkin didesain agar bisa mengurangi bahkan menghilangkan bahan turunan kimia. Ini prinsipnya demikian. Lalu yang ke-9 adalah menggunakan katalis. Jadi agar reaksi ini berjalan lebih cepat dengan energi yang sedikit, maka di dalam reaksi kimia ini perlu menggunakan katalis. Yang ke-10 adalah mendesain bahan kimia dan produk yang tergradasi setelah digunakan. Jadi produk yang dihasilkan ini jangan sampai menimbulkan pencemaran tanah, air maupun udara, sehingga mampu terurai oleh produk yang dihasilkan oleh bahan kimia tadi. Ini menjadi prinsip kimia hijau. Lalu yang ke-11 adalah menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Jadi apa yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ini jangan sampai menimbulkan polusi udara, tanah maupun air. Jadi untuk terjadi pencegahan itu mestinya ada di pabrik itu sudah ada bidang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi apa yang kegiatan apa yang dilakukan di sebuah pabrik itu dianalisis. Jangan sampai mulai proses, mulai bahan, pilihan bahan, proses, kemudian produk yang dihasilkan itu menimbulkan polusi. Ini dianalisis, dicegah, dan bahkan harus dikurangi. Yang ke-12 adalah mencegah potensi kecelakaan. Jadi kegiatan mulai pilihan produk,
pilihan bahan, kemudian proses produk yang dihasilkan ini, kecelakaan yang ditimbulkan ini harus bisa dihindari. Contoh, menggunakan bahan-bahan yang mudah meledak, bahan-bahan yang mudah terbakar, bahan-bahan yang menimbulkan keracunan, bahan-bahan yang menimbulkan radiasi. Ini dicegah potensi menimbulkan kecelakaan. Itu prinsip di dalam kimia hijau. Lalu proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah yang pertama, membakar sampah di udara terbuka. Jadi ini tadi sudah saya bahas, membakar sampah di udara terbuka, ada gas buang yang bisa menimbulkan panas global. Membuang plastik sembarangan karena tidak terdegradasi oleh tanah, sehingga plastik ini dikumpulkan lalu dijual. Itu manfaatnya lebih besar daripada dibuang dan mencemari tanah. Kalau kita lihat aktivitas manusia ini sebetulnya adalah hidup, itu adalah pilihan. Makalah pilihlah yang terbaik dengan berprinsip pada kimia hijau, prinsip kimia hijau. Pewangi yang berbahaya ini itu adalah penggunaan bahan penyemprot, pendorong. Itu berbahaya karena itu perlu dihindari. Penyemprot gas itu, gas pewangi ini adalah freon yang bisa menipiskan ozon. Ada pewangi yang alami, itu bisa digunakan. Pewangi yang alami yang tidak menggunakan bahan penyemprot itu lebih aman. Yang keempat adalah penggunaan bahan penyedap rasa berlebihan, pengawet, pemanis, pewarna sintetik. Ini membahayakan bagi tubuh manusia itu sendiri. Ini ada pilihannya sehingga itu lebih aman. Misalnya ibu-ibu kita itu bisa menggunakan bahan penyedap yang lain, pemanis yang aman, gula, pengawet yang aman, kemudian penyedap rasa yang aman. Yang aman itu penyedap rasa, ibu sudah tahu benar penyedap rasa yang aman ada laos, ada daun salam, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah penggunaan pestisida, insektisida, fungisida, rodentisida, bakterisida secara berlebihan. Ini juga membahayakan bagi manusia. Bahan pestisida yang disemprotkan ke daun atau ke buah, lalu buah dan daun itu dimakan oleh manusia, nanti juga bisa meracuni manusia itu sendiri, mengganggu kesehatannya. Termasuk penggunaan pupuk sintetik, urea, fosfat, KCl, dan lain sebagainya, yang digunakan oleh bapak petani untuk menyuburkan tanah. Justru itu bukan untuk menyuburkan tanah, tetapi bisa mengeraskan tanah. Tanah menjadi keras, tanah tidak gembur, dan tanah tidak subur. Ini sangat berbahaya bagi
bagi tanah itu sendiri dan bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu penggunaan pestisida dan pupuk sintetik ini kalau bisa dikurangi bahkan dihilangkan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang lebih aman, yaitu menggunakan pestisida yang alami dan menggunakan pupuk yang alami. Lalu yang keenam, penggunaan bahan deterjen, sabun. Ini ada bahan yang tidak terdegradasi. Ada sabun yang terdegradasi, namanya di labelnya biodegradable, menggunakan bahan las namanya. Anak-anakku bisa mencari sendiri di internet apa itu las, bahan yang mudah terdegradasi. Lalu yang ketujuh ada penggunaan pasta gigi berlebihan. Ini juga membahayakan bagi email giginya itu bisa menjadi tipis. Kemudian lalu yang ke-8, pemutih pakaian dan kosmetik. Jadi ada pemutih pakaian, mungkin secara tidak langsung pemutih pakaian ini tidak menimbulkan bahaya bagi manusia, tapi udara menyengat itu yang bisa menimbulkan keracunan bagi manusia itu sendiri kalau dihirup. Pemutih kosmetik ini ada bahan kimia yang bisa memutihkan kulit. Ini harus hati-hati, harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan sekali-kali menggunakan bahan kimia kosmetik beli di pasar tanpa ada keterangan dinkesnya lalu dipakai, bisa menimbulkan manusia itu sendiri. Sebaiknya bahan pemutih kosmetik ini menurut petunjuk dari dokter, yang perlu dicatat oleh anak-anakku sekalian. Yang ke-9, pendingin ruangan yang berbahaya freon. CFC ini bisa menimbulkan freon, gas freon yang dikeluarkan ini bisa menimbulkan pencemaran udara, juga bisa menipiskan ozon. Ini sangat berbahaya. Ini pilihan, ini termasuk pilihan hidup kita, pilihan hidup. Sehingga hal-hal yang demikian, kalau kita berprinsip pada kimia hijau, ini mengupayakan, mengusahakan, misalnya ruangan bisa menjadi dingin kalau di tempat tidak padat penduduk, tidak padat rumah, itu mungkin udara masih dingin di daerah pedesaan. Kalau di daerah perkotaan ini memang penggunaan AC terutama di gedung-gedung yang bertingkat ini dipakai, yaitu freon yang dipakai itu bisa menipiskan ozon, sehingga perlu dicari pengganti freon yang lebih aman. Ini sudah dilakukan oleh beberapa ahli, sehingga prinsip kimia hijau ini selalu dipegang oleh semuanya, oleh pabrik, oleh pemerintah, sehingga tetap menjaga lingkungan ini menjadi bersih, lingkungan menjadi banyak udara dan tidak banyak gas yang ada di lingkungan, terutama di udara. Lalu menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Apa itu? Misalnya menanam pohon di sekitar rumah. Ini di satu sisi rumah kita menjadi rindang, di sisi yang lain menanam pohon di sekitar rumah itu bisa menghasilkan oksigen untuk kehidupan manusia itu. Menanam pohon sama dengan menanam kebaikan.
Lalu yang kedua adalah memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah plastik, daun, kemudian kalau plastik ini dikumpulkan, ditimbun, dikumpulkan, lalu dijual, itu manfaatnya lebih baik karena dijual nanti dari pihak pengepul plastik nanti bisa didaur ulang. Lalu sampah organik ini ditimbun untuk ditimbun dalam tanah, kemudian lalu nanti dikubur atau ditimbun atau dikubur dalam tanah sehingga nanti bisa menimbulkan pupuk dalam tanah. Plastik ini ada plastik yang bisa didaur ulang dan ada plastik yang tidak bisa didaur ulang. Tidak semua plastik ini bisa didaur ulang. Oleh karena itu sebaiknya ini plastik ini dikumpulkan, jangan dibakar, karena dibakar itu dibakar itu bisa menimbulkan pencemaran udara. Baik plastik dan sampah yang organik ini jangan sampai dibakar, semuanya jangan dibakar. Lalu yang ketiga adalah mengajak keluarga untuk tidak selalu memakai penyedap sintetik, pewarna sintetik, pengawet sintetik, dan pemanis sintetik. Ini juga membahayakan bagi tubuh manusia itu sendiri. Setelah anakku sekalian semuanya mempelajari materi ini, nanti anakku sekalian adalah mengejarkan post test di link ini. Lalu setelah anakku sekalian memahami konsep yang kita pelajari tadi, ada tugas P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dengan tema yang pertama menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, kemudian yang ketiga mengajak keluarga untuk tidak selalu memakai penyedap, pewarna, pengawet, pemanis sintetik. Lalu bentuk tugasnya gimana? Ini salah satu contoh. Kalau anak-anakku semuanya suka dengan desain, ini saya membuat desain dengan materi ini. Desain dengan materi ini, menanam pohon, memisahkan sampah, mengajak keluarga. Itu contoh desainnya ini yang saya buat. Kalau saya suka desain, maka saya ingin mendesain sablon untuk kaos. Contohnya, bersepeda itu ramah lingkungan. Ini desain, ini contoh desain saya. Kemudian planting tree, donating oksigen. Jadi menanam pohon itu berarti menyumbang oksigen. Ini desain. Salah satu desain kaos yang materinya tadi. Lalu bagi anak-anakku yang suka bahasa Inggris, jadi membuat artikel bahasa Inggris, yaitu pentingnya menanam pohon semacam ini. Ini masih dalam bahasa Indonesia, lalu dalam bentuk bahasa Inggrisnya demikian. Pentingnya menanam pohon. Ini tugas ini anak-anakku nanti bisa membaca, lalu divideokan, kemudian lalu dikumpulkan kepada saya. Nanti dari beberapa video ini nanti saya jadikan satu. Ini contoh artikel bahasa Inggris bagi anak-anakku yang suka bahasa Inggris. Bagi anak-anakku yang suka lagu, dari materi ini nanti bisa dikembangkan menjadi lagu. Bagi anak-anakku yang suka main drama, main film, ini bisa dibuat podcast. Jadi ambil salah satu tema materi yang ada ini. Bagi anak-anakku yang suka berbahasa Indonesia, bisa membuat artikel bahasa Indonesia. Bagi anak-anakku yang suka membuat puisi, pantun, bisa
membuat puisi dan pantun dengan materi ini. Jadi tugas ini nanti saya sesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat anak-anakku semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anakku semuanya, dan anakku semuanya bisa menguasai materi apa yang saya sampaikan dan bisa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar untuk mencapai kesuksesan dan berprestasi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.